Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Eva Widiana SSI SPD. Saya adalah seorang guru mata pelajaran matematika di SMK Kartika 51 Balikpapan, Kalimantan Timur. Sekaligus saat ini saya tercatat sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat. Pada hari ini, hari Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMK Kartika 51 Balikpapan, tempat saya mengajar. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 11 TKJ 1 dengan materi barisan aritmatika. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Pagi. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik, sehat semua. Oh, ada yang sakit. Jangan lupa minum obat. Ya, makan teratur, kemudian istirahat cukup biar lekas sembuh. Oke, Bu. Ya, oke. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, agar ilmu yang kita peroleh berkah serta bermanfaat, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Nah, sebelum mulai benar-benar belajar, Ibu pingin cek kesiapan kalian. Coba berdiri dulu. Sudah rapi belum nih pakaiannya? Sudah siap belum? Ya, sudah rapi. Ya, atributnya lengkap ya. Nah, ini dasinya belum dipakai. Ya, nanti yang berikutnya dipakai ya. Biar rapi. Ya, oke. Kalau ada sampah di samping meja kursinya tolong dibuang dulu. Kalau kelasnya rapi, kita enak nanti belajarnya. Ada sampah? Bersih, Bu. Oke, bersih. Silakan duduk kembali. Ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ini masuk semua, Bu. Masuk semua? Benar. Ibu cek dulu ya. Di absen dulu ya. Oke, didengarkan namanya, jangan sampai lupa sama namanya. Oke. Ahmad Dafa, Anissa, Aida, Fauzi, Febi, Ferdinand, Gideon, Gusti, Leni, Levin, oke, Marsila, oke, Muhammad Ubaidillah, Muhammad Fitra, Muhammad Rafli, Muhammad Rizki, Muhammad Syaihan, Pugu, Rahma Esya, Stella. Oke, hadir semua ya. Ya, belum memulai belajar, agar kita bersemangat mengikuti pelajaran hari ini dari awal sampai akhir, kita lakukan afirmasi terlebih dahulu ya. Kita lakukan afirmasi secara bersama-sama ya. Harus yakin bahwa kita bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik ya. Oke, kita mulai. Afirmasi kita lakukan. Ya, 1, 2, 3. Saya siap mengikuti pelajaran matematika secara utuh dan sempurna. Ya, kayaknya masih ada yang lemes ini, kurang kompak. Oh iya, Bu, ya, Stella. Semangatin kita semua, kita minta Ica buat maju ke depan buat semangatin. Oke, setuju yang lain? Ayo silakan Ica. Nah. Ore. Oke. Di sini ya, harus kompak ya. Oke, harus semangat. Ya, jangan lemes. Ayo, sudah dimulai. Teman-teman, agar kita semangat, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu yuk. Ayo. Semuanya ikutin aku ya. Ayo diikutin. Oke. Tepuk semangat.
Oke, Ibu bisa minta tolong diulangi sekali lagi? Oke, ayo silakan Ica. Sekali lagi ya teman-teman, untuk semangat. Oke, terima kasih. Sama. Nah, sekarang ini ada suatu permasalahan. Sekarang ini gambarnya apa? Mangga. Mangga. Ini animasinya ya. Ya, jadi ini proses dari bibit mangga sampai menjadi pohon mangga dan menghasilkan buah mangga. Ya, ngiler ya. Nanti kalau pengen pulang beli sendiri. Ada uang kok. Ya, minta sama tetangga kalau dikasih. Oke. Ya, jadi di sini ada permasalahan nih. Ya, Pugu tolong dibaca yang keras, Pugu. Seorang petani menanam bibit pohon mangga di kebunnya. Titik, stop dulu. Ya, jadi ada petani menanam bibit pohon mangga di kebunnya. Oke, lanjut Pugu. Pada hari pertama dia menanam 10 bibit pohon mangga. Ya, oke. Setiap harinya dia menambah 3 bibit baru ke kebunnya. Berapa jumlah bibit pohon mangga yang akan ada pada hari ke-15? Oke. Nah, di sini petani ini menanamnya tidak langsung ya, bertahap ya. Jadi pada hari pertama dia menanam 10 bibit pohon mangga. Jadi hari pertama itu misalkan sebagai U1 itu ada berapa tadi? 10. Kemudian pada setiap hari dia menambahkan 3 bibit baru ke kebunnya. Kalau hari pertama ini 10. Ini hari kedua, ditambah 3 jadi berapa? 13. Kemudian hari ketiga berapa? 16. Hari keempat? 19. Ya. Kemudian ini yang ditanyakan sampai hari ke berapa? Hari ke-15 ya. Agar kalian tahu banyak bibit pohon mangga yang ditanam sampai hari ke-15. Berarti caranya bagaimana? Dijumlahkan terus, nambahnya sampai 15 ya, suku ke-15. Setiap suku ditambah berapa? 3. Ini masih 15, kamu masih bisa ngitung manual. U5 berarti berapa misalkan? 21 sampai U15. Tapi kalau misalkan petani ini sampai ditanyakan pada hari ke-100, ya panjang kamu menghitungnya, ya. Jadi itulah tujuan kita nantinya akan belajar tentang barisan aritmatika. Jadi ini ya contohnya, karena kan kalau sampai hari ke-100 kalau ngitung seperti itu panjang, belum nanti kalau misalkan tidak teliti menjumlahkannya, ya. Nah ini lanjutannya tadi ya. Nah, kemudian tujuan belajar kita hari ini tentang barisan aritmatika ada 3 tujuan, yaitu peserta didik diharapkan dapat. Yang pertama, Ibu minta tolong dibaca, Stella. Yang pertama, menentukan rumus umum suku ke N suatu barisan aritmatika. Nah, stop dulu. Menentukan rumus umum suku ke N suatu barisan aritmatika. Suku itu tadi simbolnya apa? Itu simbolnya apa? U. Berarti kalau suku ke N nulisnya bagaimana? UN. Ya, saya tulis seperti itu dulu. Nah, kemudian yang kedua, coba siapa gantian? Leni. Yang kedua, menentukan suku ke N dari suatu barisan aritmatika. Nah, nanti ini akan ada persoalan. Setelah kalian tahu rumusnya, maka yang kedua menentukan suku ke N seperti soal bibit pohon mangga tadi. Ya, sekarang yang ketiga, tolong Levin gantian. Nah, jadi nomor 3 itu menyelesaikan masalah kontekstual itu misalkan seperti pohon mangga tadi. Ya, biar kita lebih cepat proses penghitungannya. Ya, itu atau soal cerita, bahasa yang lebih mudah kalian pahami. Nah, sekarang ini untuk setelah kita belajar barisan aritmatika, ini ada kegunaan barisan aritmatika karena barisan aritmatika itu tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Ya, contohnya
istilah dalam perekonomian keuangan yang perlu dipahami. Ada bunga tunggal, bunga majemuk, angsuran, kemudian ada anuitas. Kemudian konsep dari barisan dan deret dalam bidang ekonomi digunakan dalam membahas model perkembangan usaha, bunga majemuk, dan pertumbuhan penduduk. Jadi ini untuk skenario belajar kita hari ini. Yang pertama, kalian akan dikelompokkan, per kelompok terdiri dari 4 orang. Kelompoknya sama seperti pada pertemuan sebelumnya. Ya, setelah membentuk kelompok, kemudian yang kedua berdiskusi untuk menyelesaikan masalah di LKPD terkait barisan aritmatika. Kemudian yang terakhir setelah mengerjakan nanti presentasi. Oke ya. Jadi harus kompak dengan anggota kelompoknya. Nah, kemudian ini penilaiannya ada 3, kok banyak Bu? Ya, jadi harus tetap semangat ya, karena tadi sudah ice breaking juga ya. Jadi penilaiannya yang pertama penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan. Jadi sikap keterampilan itu dari diskusi kelompok kalian bersama teman, mengerjakan LKPD, kemudian presentasi juga ya. Kemudian yang terakhir itu penilaian pengetahuan. Ini ada tesnya. Kalian mengerjakan soal ya. Jadi nanti ketika berdiskusi dengan kelompok masing-masing, apabila ada hal yang belum mengerti, segera ditanyakan. Ya. Kalau malu bertanya, sesat di mana? Jalan. Banyak bertanya, malu-maluin ya. Tapi daripada sesat di jalan ya, biar hasil tesnya nanti bagus ya, jangan malu bertanya ya, karena kita nanti di akhir itu ada penilaian pengetahuan. Jadi nanti dinilai ya. Setelah kita selesai presentasi, kembali ke posisi masing-masing, kemudian kita melakukan tes ya, nanti dikumpulkan. Oke. Ya. Masalahnya ini sama atau beda soal ceritanya? Beda. Yang pertama itu tentang kalender gitu ya. Ya, 1 minggu itu ada berapa hari? 7. Jadi kalau misalkan ini, jika hari ini adalah hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, 1 minggu yang akan datang adalah hari Minggu tanggal 14 Januari 2024. Barisan bilangan yang terbentuk. Sampai sini ngerti cara ngerjakannya? Yang pertama berarti dimulai dari angka berapa? 22. Ini loh. Ini 7. Ya, 7 dulu. Ya. Kemudian baru koma 14 gitu ya. Jadi disesuaikan di sini ya, disesuaikan tolong di layarnya. Kemudian nanti kalian akan melengkapi dari masalah 1 dan masalah 2 ini. Dimasukkan di sini barisan bilangan yang terbentuk. Ada 2 masalah kan? Kemudian kesimpulan dari 2 masalah ini apa? Itu kan masalahnya beda tapi tujuannya sama. Ya. Kemudian di sini untuk permasalahan pertama yang tentang kalender tadi, barisan bilangan yang terbentuk diisi. Terus ini, kemudian nanti kamu ke arah rumus ini. Baru di sini kita menentukan rumus UN. Ya. Bisa dilanjutkan, ada pertanyaan sampai sini? Masih meraba-raba? Oke, nanti sambil mengerjakan kalau ada langkah yang belum paham segera ditanyakan, ya. Ini ya, sebentar ya. Kita ke masalah 2 dulu. Ya. Ini masalah 2 itu mirip sama masalah pertama. Jadi itu nanti dikerjakan di LKPD. Itu tahap terakhir setelah kalian menyelesaikan masalah 1 dan 2, itu nanti ya akan ada barisan aritmatika adalah bentuk umum dari barisan aritmatika adalah ya. Itu nanti kesimpulannya bisa diperoleh dari sini setelah kalian diskusikan bersama teman kelompok. Sebagai tambahan referensi bisa dilihat dari bahan ajar yang sudah Ibu share sebelumnya ya di kelompok di WA, bisa dicek di bahan ajar. Kemudian atau bisa juga dari googling, kalian bisa dari tanya Google ya untuk memperoleh kesimpulan di akhir diskusi ya. Nanti setelah selesai kita akan presentasi. Oke, sekarang bisa dibentuk kelompok.
Ya, kelompoknya seperti kemarin, jangan ribut. Perlengkapannya dibawa, kursinya diangkat, jangan diseret. Oke. Sudah? Kursinya nggak usah dibawa, Fauzi. Bukunya sama alat tulisnya, Fauzi. Ya, nggak usah, ayo cepat. Iya? Nih. Ya, yang ini ya, cek lagi nanti. Oke. Oke, ini. Oke, segera dikerjakan. Ini di sini. Ya. Ubed, ya, di sini biar tidak menghalangi jalan. Oke, diangkat aja. Ini kenapa kursinya dibawa? Ya, silakan. Satu kelompok satu. Ya. Diisi. Dikerjakan ini. Ayo, bisa cek lagi. Tuh. Coba diisi di sini. Jika hari ini hari Minggu tanggal 7. Berarti mulainya dari berapa harusnya? Dari 7. Kemudian di sini 1 minggu yang akan datang adalah hari Minggu. Berarti mulainya habis 7 berapa? 14. Ya. 7 gitu kan, Bu? 7,14, gitu. Lagi? Ya, ayo dibetulkan ini. Ini ceknya ya. Coba dibetulkan yang betul yang ini ya. Yang betul Oke. aja, kalau nggak tahu ngomong aja. Ya, ayo. Dikoreksi lagi. Iya. Yang ininya. Ya, ayo, sudah. Kalau nggak tahu tanya ya. Iya. Sudah? Kita lagi latihan. Buku masalahnya kalau kita, Bu. Banyak Pak. Oh, enggak boleh lah. Kita lagi latihan presentasi. Gak usah gosip terus, Pugu, nambah dosa. Kelompokku ngapain itu? Sudah, ayo diperiksa jawabannya, itu dipelajari. Boleh. Kita mau ganti kata-katanya untuk mempresentasikan nanti, Bu. Apanya? Kita mau sebutin ini sekalian, tapi kayak kita tujuan pembelajaran kita. Oh, nggak usah, kan tujuan pelajarannya kan sama. Langsung ke arah sini. Sebut soalnya aja ya. Ya, langsung ke arah sini. Awas ya tuh, nyungsep nanti. Ini sampai di sini. Barisan dan Betul, Kak. Ini hari Minggu adalah tanggal 7. 1 minggu yang akan datang adalah tanggal 14. Berarti di sini harusnya ditulisnya apa? Aturnya ada 2. Itu kan ada ralat di sini. Berarti ini harusnya tuh 7. terus koma. Habis 7 berapa? Ayo, berarti ini diralat di sini ya. Ini salah, Bu. Ya, diralat 7,14. Dicek lagi ini perintah sini dilihat. Hari Minggu tanggal 7. Kemudian 1 minggu kemudian tanggal 14. Berarti harusnya di sini 7 dulu. Habis 7 berapa? Jadi yang dipakai yang atas ini ya. Nah, yang ini ada sudah. Ya. Oke, tolong diralat. Berarti ini 7,14. Berarti ini ada kesan. Oke. Perhatiannya, Oke. jika hari ini adalah hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024. 1 minggu yang akan datang adalah hari Minggu. Ayo sudah diperhatikan sini dulu. Gantian ya, oke. Barisan bilangan yang terbentuk adalah menurut kelompok burung muda adalah 7,14. Untuk yang B, samakan nilai selisih setiap suku barisan tersebut. Berapa selisihnya? Dari kelompok burung muda juga menjawab sama, selisihnya adalah 7. Yang lain bagaimana? Ya, ada yang beda. Jadi hari Minggu tanggal 7 Januari, 1 minggu yang akan datang hari Minggu tanggal 14. Berarti mulai yang jadi suku pertama
angka berapa? 7. Suku kedua angka berapa? 14. Terus selisihnya ini 7 diperoleh dari mana si beruang madu? Karena selisihnya ada 7 kali. Oh, 7 kali. 7 hari. Oke. Yang lain ada ini yang berbeda sama semua? Oke. Sekarang ke masalah kedua. Ini tentang susunan korek api ya. Saya lanjutkan slide-nya. Ini ke arah situ melengkapi tabel permasalahan. Jadi masalah pertama, barisan bilangan yang terbentuk berapa? 7,14. 7,14. Masalah kedua? 4,7,10,13. Oke, saya balik lagi ya ke sebelumnya, bentar. Nah, kelompok beruang madu, perhatikan yang lain. Tadi yang masalah 2, angka pertama angka berapa ini? Yang kalian sebutkan tadi, angka? 4. Habis itu? 7. Yang lain bagaimana? Habis 4 terus 7. Sama enggak? Kemudian habis 7 berapa? 10. Kemudian di sini? 13. Ada yang berbeda? Tidak. Nah, kemudian beruang madu di sini dari pertama ke kedua selisihnya berapa? 3. Apakah sama semua selisihnya? Sama. Yang lain ada yang berbeda jawabannya? Tidak sama semua? Oke. Sudah, tadi berarti sudah sampai ke kesimpulan ini ya. Persamaan dari masalah 1 sama 2 apa kesimpulannya di sini? Suku bilangannya diperoleh dengan cara menambahkan konstanta dengan suku bilangan sebelumnya. Oke. Ya, jadi pada permasalahan nomor 1 sama nomor 2, suku bilangan setelah diperoleh dari penjumlahan suku yang sebelumnya. Ya, jadi selalu sukunya bertambah. Nambahnya sama atau berbeda? Tetap. Sama atau tetap? Ya. Sekarang ini untuk masalah 1. Ya, kita nanti akan ke rumus ya, agar setiap kelompok mendapat kesempatan gantian saja ya. Oke, terima kasih untuk beruang madu. Berikan aplaus dulu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, U1 perhatikan, ini yang korek api ya. U1-nya 4, U2-nya 7. 7 diperoleh dari mana? 4 tambah 3. U3-nya 10. 10 dari mana? 4 tambah 3 tambah 3. Ya, jadi ini boleh dikurung seperti ini ya. 4 tambah 0 kali 3. 0 kali 3 berapa? 0. Berarti 4 tambah 0? 4. Oh kan, sudah mulai lapar sepertinya, oke? Jadi ini kita ke rumus kesimpulannya di sini. Barisannya korek api tadi ini sudah ditemukan rumus. Rumusnya apa ini? A plus N min 1 B. Pertanyaan Ibu, coba. Ini masalah 2 tentang korek api, masalah 1 tentang hari Minggu di kalender tadi. Rumusnya sama atau beda ini? Sama. Berarti suku pertama itu disimbolkan dengan apa? Huruf apa tadi? A atau U1. Selisih atau beda disimbolkan dengan huruf B. Suku KN berarti simbolnya UN. Ayo silakan. Akhir pengerjaan LKPD. Tahap akhir itu kan menyimpulkan atau kesimpulan. Berarti yang pertama, barisan aritmatika adalah berdasarkan hasil presentasi teman-teman paparan kalian tadi. Berarti kesimpulan barisan aritmatika apa ya? Bareng-bareng. Suatu barisan bilangan di mana selisih antara suku berurutan bahkan bilangan tetap ya. Jadi kesimpulannya barisan aritmatika suatu barisan bilangan di mana beda atau selisih antara suku berurutan merupakan bilangan tetap. Bentuk umumnya ini ya, U1, U2, U3 sampai UN. Rumus umumnya ini UN sama dengan A plus N min 1 B. UN suku ke N, A suku pertama, B selisih atau beda, N sama dengan banyaknya suku. Oke, silakan kelompok 4 kembali ke tempat. Terima kasih. Sudah bisa ditutup presentasinya? Dari kami untuk menutup. Ya. Ya, oke. Ya, setelah ini tadi Ibu akan
akan ada tes, dikerjakan sendiri, ya, dikerjakan di bawahnya. Ini student dia sendiri nggak Bu? Ya, nggak boleh nyontek, contek itu dosa. Ya, dikerjakan masing-masing ya. Perhatikan ini waktu. Ayo cepat segera dikerjakan. Ya, ada 3 nomor tadi, segera dikerjakan ya. Ini agak beda. Keliru. Sebentar, kurang ini sepertinya, sebentar. Bentar ya. Ayo, yang sudah dapat segera dikerjakan. Setelah selesai mengerjakan tes, kita melakukan refleksi. Nanti lembar refleksi ini Ibu share di grup ya. Ibu di Google Form, silakan dibuka di masing-masing ininya, Google Formnya, nanti segera diisi, kemudian dikirimkan paling lambat 23.00 WITA atau jam berapa? 11 malam ya. Jadi Ibu jelaskan sebentar. Bubuhkan tanda centang pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kalian setelah mempelajari hari ini. Jadi ini emot 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan Pugu misalkan kesulitan, dia nangis. Fauzi itu paham, dia pilih nomor 1. Seperti itu ya. Kemudian misalkan yang pertama, materi apa yang sudah kalian pelajari? Tentang apa tadi? Barisan aritmatika. Apakah penjelasan materi dapat kalian pahami dengan baik? Alhamdulillah. Ngerti semua? Ya mungkin kan kenapa ada refleksi ini? Mungkin ada yang belum mengerti atau mungkin masih ragu. Terus apa yang kalian kuasai dari materi ini? Rumus UN. Misalkan gitu salah satu contoh ya. Kan bisa beda-beda jawabannya. Materi apa yang belum dikuasai, yang bingung? Apa? Oh, mungkin yang masih polanya bingung ya. Oke, yang terakhir, upaya kalian untuk menguasai materi yang belum dipahami bagaimana caranya? Lebih giat lagi. Nah, belajar lebih giat. Selain itu apa lagi? Memahami apa? Buka Google. Ya, buka Google boleh. Kan sudah banyak, dari YouTube boleh. Dari Squeezie, apa namanya, Brandly dan sebagainya, banyak contoh kan? Ya, oke. Ibu tunggu jawaban refleksi kalian ya lewat Google Form. Jangan sampai terlewat, nanti ketahuan. Oke. Ya. Jadi materi hari ini kita belajar tentang barisan aritmatika. Ya, jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang deret aritmatika ya. Terima kasih atas partisipasinya hari Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, silahkan untuk ketua kelas memimpin berdoa dulu. Ayo, sudah? Perhatikan dulu ya, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa mengakhiri pelajaran. Oke, silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Kita tutup pelajaran hari ini. Selain berdoa, bagi yang muslim mari kita ucapkan Alhamdulillah. Ya, bagi yang non muslim menyesuaikan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Siap.